Di atas langit, semua garis pandang bertemu di Qin Yichen. Lebih dari 10 pembangkit tenaga suci itu penuh dengan kemarahan di wajah mereka. Jelas, karena kesombongan Qin Yichen seperti itu, mereka sangat marah. Meskipun nama Qin Yichen jauh dari yang bisa mereka bandingkan, di mata mereka, yang terakhir adalah yang paling terkenal dan latar belakangnya kuat. Dalam analisis terakhir, itu hanyalah junior yang terhormat. Paling-paling, itu adalah semut yang lebih kuat. Meskipun yang terakhir memiliki rekor yang kuat melawan para pahlawan, tetapi tidak pernah mendengar tentang persaingannya dengan Holy Powerhouse. Lagi pula, ada jurang yang tidak dapat diatasi antara kehormatan dan kesucian. Apakah kamu datang bersama-sama, atau satu persatu? Namun, tidak menunggu pembangkit tenaga suci untuk berbicara, suara penuh provokasi keluar dari mulut Qin Yichen lagi. Hua. Begitu kata ini keluar, ada kegemparan tepat di atas langit. Pembangkit tenaga suci itu semua menatap Qin Yichen dengan tatapan aneh. Mereka benar-benar tidak mengerti. Anak laki-laki terhormat, dari mana datangnya keberanian, berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada mereka. Apakah dia berpikir bahwa pembangkit tenaga suci yang datang ke pintu ini akan iri dengan identitasnya? Sepertinya kesombongan telah membuat junior ini melupakannya. Hehe, sikap ini. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia hidup hari ini. Aku tidak tahu yang disebut junior. Suara jalan mendengus dingin, terbuka di langit. Jalan nafas suci yang kuat, juga mengunci Qin Yichen dengan kuat. Di atas kota Yunling, kulit Ling Lao sedikit berubah karena kata-kata arogan Qin Yichen. Namun, dia juga tahu bahwa kontak jangka pendek akhir-akhir ini bukanlah orang yang sembrono. Karena dia berkata begitu, saya khawatir saya punya ide sendiri. Namun, ada lebih dari 10 pembangkit tenaga suci di depannya. Kekuatan semacam ini, bahkan jika dia adalah perantara suci, dia hanya bisa menghindari ujungnya. Hehe, betapa bodohnya orang yang bisa bertahan tahun ini. Dalam kebisingan, pemuda suci di garis depan awalnya adalah wajah yang teduh. Saat ini, jauh lebih dingin. Dia menatap Qin Yichen dengan mata dingin, dan suara dingin terdengar perlahan. Dengan suara dingin ini keluar, semacam niat membunuh dingin-dingin yang membuat kulit dingin juga menyebar dengan tenang. Cukup bagiku untuk berurusan dengan junior yang terkenal. Di belakang pemuda ini, seorang pria parubaya yang terlihat berusia sekitar 30 tahun, mendengus dingin, dan melangkah keluar. Sua. Dengan saat suara mendengus dingin berakhir, wajah pria parubaya itu tiba-tiba muncul dengan sentuhan kesedihan. Detik berikutnya, dia melangkah keluar, dan siluet itu menghilang dengan aneh. Hati-hati. Pada saat siluet pria parubaya itu menghilang, kulit Ling Lao tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa memperhitungkan terlalu banyak. Dia hanya mengingatkannya dengan keras. Sua. Siluet Qin Yichen berdiri di tengah udara. Kekuatan roh telah menyebar kemana-mana, dan kemudian matanya sedikit menyipit, tubuhnya tiba-tiba mundur 1 inci ke belakang. Siu. Ketika tubuh Qin Yichen baru saja mundur, sebuah telapak tangan dengan asal sejati yang agung, seperti pisau telapak tangan yang tajam, dengan cepat jatuh dari posisi sebelumnya, dan angin lewat. Potong sehelai rambut dari Qin Yichen. HMPH. Begitu telapak tangannya jatuh, sosok pria parubaya itu juga muncul. Dia mendengus dingin. Lengannya mendengus sebentar, telapak tangannya dipotong, dan berubah menjadi palm blade, yang dipotong dari tenggorokan Qin Yichen. Dan tepat ketika palm blade hendak jatuh di tenggorokan Qin Yichen, telapak tangannya juga tiba-tiba menonjol. Di atas telapak tangan itu, ada gelombang cahaya keemasan yang samar. Segera, seseorang harus memotong palem yang disambar dengan keras. Hai, kekuatan sengit terus mengikis dari telapak tangan Qin Yichen, dan mengejutkan bahwa cahaya keemasan bersinar. Telapak tangan Qin Yichen tidak terpotong sama sekali, bahkan tanpa jejak darah, melainkan gas ganas ini melawan. Bahkan kekuatan sombong terkikis ke arah telapak tangan itu. HMPH, sejauh ini, juga ingin melawanku. Mata pembangkit tenaga suci itu membeku untuk sementara waktu, dan kemudian menyelinap. Asal sejati yang agung dan keras, berteriak keluar dari dalam tubuhnya. Hai. Dalam hal kecemerlangan True Origin, Qin Yichen masih memiliki beberapa celah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik suci ini. Di bawah pengaruh True Origin yang agung ini, telapak tangannya juga sedikit mati rasa, dan terguncang kembali. Bang! Segera, Qin Yichen meninju para penyerang di atas True Origin yang meledak, dan tubuhnya juga mundur dengan kekuatan kejutan. Apa? Binatang kecil, kemana kamu pergi dengan kegilaan itu tadi? Dengan satu kejutan, warna keras di wajah pembangkit tenaga suci itu menjadi lebih kaya, dan ejekan yang dingin terdengar. Qin Yichen meliriknya, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya. Namun, dalam situasi saat ini, bahkan dia tidak bisa menahan sakit kepala. Setelah lebih dari 10 pembangkit tenaga suci bergandengan tangan, bahkan jika mereka menunjukkan semua kartu di tangan, saya khawatir dia akan sulit untuk dilawan. Nah, persepsimu cukup tajam. Pembangkit tenaga suci itu menatap Qin Yichen. Seringai muncul dari sudut mulutnya,
dan kemudian jeritan suara mabuk bergema. Namun, persepsi ini tidak berguna. Bang! Saat kata-katanya berakhir, Sein Wei yang mengerikan menyapu. Dan sebelum retret Qin Yichen, dia menyelimuti yang terakhir. Melihat pemandangan ini, sudut-sudut dari lebih dari 10 pembangkit tenaga suci tingkat suci di belakang semuanya menimbulkan senyuman main-main. Menurut pendapat mereka, Qin Yichen sudah menemui jalan buntu. Di antara kekuatan suci, pusat kekuatan suci hampir seperti keberadaan dewa. Bahkan jika dia sensitif dan cepat, dia tidak bisa lepas dari serangan kekuatan suci. Bisa dikatakan, meski ada sebanyak 100 pembangkit tenaga listrik, selama mereka terjebak di Seng Wei, mereka adalah domba yang harus disembelih. Binatang kecil, kamu lari. Melihat bahwa itu diselimuti kekuatannya sendiri, cahaya ganas di wajah pembangkit tenaga suci itu akan terungkap. Dia menarik napas dalam-dalam, seperti berjalan, dan berjalan ke Qin Yichen. Hai! Dengan pukulan, siluet Qin Yichen diledakkan. Sua! Sebelum Qin Yichen jatuh, tubuhnya berkedip, dan siluetnya tampak seperti hantu, muncul di atas Qin Yichen. Hai! Hai! Di antara prestise suci yang menyebar, pembangkit tenaga suci ini seperti rumah dewa, dengan mudah bermain dengan 10.000 Qin Yichen yang terkenal ini. Tubuh yang terakhir, seperti bola, dibombardir di 4 tempat. Apa yang sedikit mengejutkan adalah bahwa di bawah angin yang menderu-deru dan hujan lebat ini, meskipun Qin Yichen tampak malu, dari awal hingga akhir, tidak ada luka di tubuhnya, dan tidak ada jejak darah yang muncul.